Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, YouTube balik semua dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Adam Jeep, hanya di Adam Jeep Channel. Seperti biasa, kita di Speak Up. Nah, YouTube balik semua, di konten kali ini saya masih membahas tentang seputar negeri Malai atau Malaysia atau negara kasino. Tetap dasar saya membuat sebuah konten adalah berdasarkan sebuah sumber digital, karena jejak digital akan selalu tetap ada dan itu bagian dari fakta dan data. Seperti itu. Nah, di konten kali ini nih, makin miris saya melihat Malaysia. Saya punya sebuah cuplikan video. Orang tersebut adalah mantan security, mantan satpam. Wajar ya, biasanya orang kalau yang namanya dari hidup susah, hidup melarat, tiba-tiba dia merasa dia paling kaya, padahal harta kekayaannya enggak seberapa. Kita lihat cuplikannya. Bang. Mana kaya, cowok Malaysia apa cowok Indon? Kalau cowok Indonesia, dia Luar biasa ya. sudah menganggap dirinya itu raja. Oke, tapi kalau Di sini dia begitu sombong, angkuh. Sikong pun naik Honda Civic. Nah, jadi di sini kalian paham ya. Oke, aku campur. Nah. Awal-awal dulu saya sebelum mengenal trading, saya masih kerja security, saya kerja macam-macam lah. Kerja bangunan apa. Saya akan bahas dulu tentang cuplikan ini. Saya di sini tidak membahas tentang kapan ini tayangnya, udah lama atau masih baru. Saya di sini mempublish sebuah jejak digital, ya, bahwa kita ngelihat tidak dipungkiri ini fakta dan datanya sudah banyak bahwa emang Malaysia ini makin terpuruk, makin hancur dari sisi pemerintahannya maupun dari sisi sumber daya manusianya. Contoh konkret gini. Di video tadi, orang ini saya nggak kenal gitu kan, karena emang bukan warga Indonesia, dan saya juga nggak perlu mengenal juga, nggak begitu penting kan. Saya di sini membahas secara objektif, saya tidak ada benci, marah, atau sentimen sama warga Malaysia, enggak. Saya di sini hanya mengungkap sebuah fakta jejak digital, bahwa itu akan selalu ada. Ini orang yang rambutnya kejemur matahari ini, yang pirang tapi emang dia tidak match dengan face-nya, dengan mukanya gitu kan, nggak matching, karena harusnya biasanya identik kan kalau rambut pirang itu dengan muka glowing, putih, tapi kan ya wajar lah, ini seleranya dia, cuman kita bisa menilai aja ya, bisa menilai aja seperti itu. Ingat, penampilan itu wajib mengekspresikan sebuah aura yang fashionable, ya, yang auranya wow, bukan jadi norak, jadi orang aneh ngelihatnya, ataupun jadi orang apa sih norak banget, jijik ngelihatnya, nggak seperti itu. Dia tadi berstatement bahwa orang Indonesia baru punya Honda Civic merasa dirinya raja. Emang ada masyarakat Indonesia yang bilang seperti itu? Dari mana dia sumber informasi seperti itu? Setahu saya ya, mohon maaf nih buat warga Malaysia yang tidak pernah mengetahui tentang teknologi, peradaban, perkembangan zaman, populasi di dunia, tidak semua, tapi ada sebagian masyarakat Malaysia yang tidak tahu. Ini orang masih membicarakan Honda Civic. Dan dia, saya lihat di videonya tadi, dia mencoba dengan gaya hedonnya, wah, memakai Ford Mustang atau Mustang, wah. Di sini aja kita bisa ngelihat level finansial dia, apalagi dia tadi bilang dengan mantan satpam, mantan security yang mencoba peruntukan nasib hoki melalui trading, atau dia seorang trader berarti ya. Nah, ini di sini kita bisa melihat trading itu bagian dari kehidupan, menunggu faktor lah. Walaupun mungkin ada beberapa skill secara ilmunya ya tentang trading ini pasti ada. Dia baru punya mobil Mustang udah seperti itu. Berarti nih orang udah sangat fix seperti kodok dalam tempurung.
Kenapa saya bilang? Hai warga-warga Malaysia yang merasa menjadi kodok dalam tempurung, lihatlah bahwa di Indonesia, mohon maaf nih, para crazy rich di Indonesia, para sultan-sultan tajir di Indonesia, mohon maaf, Mustang, mungkin pasaran di Indonesia paling tinggi nggak nyampe 4 miliar. Paling tinggi ya, spek tertinggi mungkin, terkecuali mungkin ada Mustang klasik, mungkinnya Mustang klasik emang ada yang tinggi. Itu masih level biasa kalau di Indonesia. Karena setahu saya, halo teman-teman di Malaysia, harus tahu ya, sultan-sultan di Indonesia, para crazy rich di Indonesia, para bilioner di Indonesia itu, mainannya kalau darat itu udah Rolls Royce. Ingat ya, sekali lagi itu mainannya kalau darat. Malah mereka koleksinya udah jet pribadi kawan. Ingat ya, para sultan di Indonesia mainannya udah bukan darat lagi, udah jet pribadi. Ya, nah harus tahu. Silakan di sini ada Sultan Andara Riyadh dengan jet pribadinya Raffi Ahmad, Juragan 99, CT dan yang lainnya. Banyak. Jadi sekali lagi, kalau Anda sebagai warga Malaysia berstatement itu, justru Anda memperlihatkan bahwa Anda sangat stupid kalau menurut saya. Mohon maaf ya, kalau menurut saya. Karena kenapa? Anda tidak riset dulu. Anda membahas masalah orang-orang Indonesia, tapi Anda tidak tahu. Makanya, ingat, dunia ini luas, tidak seperti kodok dalam tempurung ya. Di sini saya dengan rileks, saya tidak sedikit pun sentimen, benci, atau tidak menyukai warga Malaysia, enggak. Di sini saya hanya mengungkap sebuah fakta, data hitam dan putih. Ya, seperti tadi Mas Bro Burik ya, Burik apa ya? Oke ya, saya nggak tahu ya namanya, mungkin saya bilang Mas Bro Burik ya. Mas Bro Burik ini tadi bilang bahwa di Indonesia baru punya Honda Civic udah menganggap dirinya raja. Setahu saya nih warga Indonesia nggak ada yang seperti itu. Karena di Indonesia Honda Civic itu ya standar. Gitu kan. Di Indonesia itu udah menganggap dirinya sultan kalau koleksi daratnya minimal udah Rolls Royce. Ya, ingat. Kalau darat. Dan dia udah mainannya apa? Landasan pacu kawan. Ya. Orang-orang juragan-juragan di Indonesia, para bilioner, para crazy rich, para orang-orang konglomerat Indonesia, mainannya udah bukan tol, bos. Yaitu landasan pacu. Jadi mereka udah fokusnya hanggar, tempat parkir, jet pribadinya. Itu kalau setahu saya nih, fakta data. Gitu kan. Di Indonesia, orang-orang kaya, konglomerat di Indonesia itu. Level mereka tertinggi, udah mereka memikirkan apa? Landasan pacu pribadi atau hanggar garasi pesawat pribadi. Ya. Jadi kalau masih membicarakan Ford Mustang tadi, aduh, mohon maaf. Di Indonesia nih, Ford Mustang tuh itu di bawah 1 M udah ada second. Udah banyak. Dan setahu saya ya, mohon maaf, boleh silakan koreksi kalau saya salah. Ford Mustang ini nggak nyampe 4 miliar kalau nggak salah. Spek paling tinggi itu ya, masih 3, berapa gitu kan. Sekali lagi, buat abang yang burik, rambut pirang yang tidak matching, mohon maaf nih, saya berbicara, ini kan bukan berbicara menghina fisik, bukan. Tapi ini berbicara lebih stylish, berbicara lebih ke gaya ya. Itu. Kalau di Indonesia seperti itu, pasti panggilannya masyarakat Indonesia itu kadang ada orang tua, burik, nah itu. Seperti itu. Jadi sekali lagi, di sini saya berbicara secara objektif, secara riset, fakta, dan data ya. Honda Civic di Indonesia masih dianggap mobil biasa. Ya, jelas ya, biar cerdas besok. Nah, kita ada lagi satu video lagi nih teman-teman. Ini ada orang Malaysia, apa ya, saya juga nggak tahu. Saya nggak perlu tahu orang-orang seperti itu, tapi dari cengkoknya mungkin orang Malaysia. Dia mau mencoba memberikan uang kepada pengemis menurut dia. Kita lihat videonya dulu ya. Siapa bilang di Malaysia nggak ada pengemis? Nih kau tengok aku bagi uang. Sini uang. Uang, sini uang. Nih. Kau tengok nih guys.
Sebegitu ya. Ternyata pengemis di Malaysia nggak mau duit. Oke. Gimana kalau yang di Saya akan Indonesia? bahas lagi. Mas Bro Burik ini lagi-lagi ya, kalau di Indonesia mohon maaf ya, jangan salah paham, jangan dipelintir orang Malaysia. Kalau di Indonesia ini, kalau rambut pirang, tapi tidak matching dengan postur tubuh, dengan kulit, itu disebutnya burik kalau di Indonesia. Ini bukan menghina, tapi fakta data ya, emang biasa orang Indonesia manggil, burik banget lu. Nah, seperti itu ya. Untuk abang yang burik ini, tadi dia bilang di Malaysia ini, pengemis nggak butuh uang. Justru ini adalah tamparan keras untuk warga Malaysia. Kalau menurut saya, mohon maaf, si bapak tadi yang dikasih uang, itu saya ngelihat kayaknya bukan pengemis loh. Karena dia bawa tas juga, kayak dia lagi duduk sambil merokok. Dikasih uang. Di Malaysia, yang saya tadi, seperti biasa aja. Mohon maaf, kalau di Indonesia, orang lagi duduk begitu dianggap pengemis, itu bisa ditampar loh. Si, mohon maaf, abang burik tadi. Ya, bisa ditampar kalau di Indonesia. Karena menghina kan. Udah menghina seolah-olah. Jadi gini, saya jelasin. Kita duduk, lagi ngerokok asik, karena kita mau bepergian atau mau jalan, tiba-tiba ada orang nyodorin duit, seolah-olah mau memberikan ke pengemis. Kalau di Indonesia, itu merasa penghinaan. Dianggap kita menjadi pengemis. Dan itu bisa terjadi adu fisik loh kalau di Indonesia. Lu menganggap gue pengemis. Nah, bahasa kasar nih, mohon maaf ya. Lu menganggap gue pengemis. Nah, kalau di Malaysia cuman gitu doang. Hanya reaksi gitu doang. Berarti dia tidak tersinggung loh. Ya kan? Betapa harga dirinya sampai serendah itu dong. Kalau di Indonesia, mau secara verbal, mau secara simbolis, kita dianggap gembel, dianggap pengemis, marah masyarakat Indonesia. Iya, karena kita punya harga diri. Kalau di Malaysia tadi, cuek, aneh. Jadi berarti dia udah siap direndahkan sama orang lain. Dalam artian penjabarannya seperti itu. Itu. Satu, wajar dia menolak karena dia bukan seorang pengemis. Ya, padahal di Malaysia itu bertaburan pengemis. Penasaran? Kita lihat gimana pengemis yang ada di Malaysia. Kita lihat videonya ya. Asking Malaysian homeless people, why are they homeless? Bolehkah saya bagi you sedikit barang untuk makan? Thank you. Okay, you're welcome. Okay. Boleh saya tanya berapa soalan tak? Sekarang you tak ada tempat tinggal. Luar biasa. Oke, nah YouTube balik semua guys, dimanapun berada. Miris saya dengan Malaysia. Malaysia ini makin kesini makin terpuruk, makin hancur dan makin melemah. Mungkin saya lihat lebih tepatnya mendekati kehancuran di berbagai sektor. Saya mengulang lagi tentang informasi ini, tapi tetap jejak digital, fakta, data-data berbentuk audio visual, itu tidak kita pungkiri bahwa itu menjadikan sebuah realita yang ada dan perkembangan saat ini seperti itu. Dengan lagi banyak masyarakat Malaysia yang saya nggak tega sebetulnya menyebut, ya sama seperti kodok dalam tempurung ya. Tidak semua ya, jangan dipelintir, tidak semua. Saya yakin banyak juga orang-orang Malaysia yang tajir melintir, crazy rich, mungkin bilioner, miliarder dan segala macam lah untuk sebutan orang-orang konglomerat gitu kan. Tapi itu mungkin masih di minoritas jumlahnya. Mayoritasnya ini yang nggak jelas nih. Banyak yang berspekulasi, berstatement tanpa data, tanpa fakta. Seperti tadi orang di Indonesia baru punya Honda Civic, udah merasa raja. Nggak ada masyarakat Indonesia seperti itu. Malah masyarakat Indonesia bangga bahwa kita menjadi warga Indonesia, bangga bahwa kita negara yang maju, negara yang go internasional, yang mendunia. Dan para konglomerat, orang-orang kaya di Indonesia, mereka nggak sombong. Karena dianggap mereka itu sesuatu yang biasa. Berbicara koleksi, setahu saya masyarakat Indonesia baru punya mobil di bawah 1 M itu masih biasa. Ya kan? Baru kayak tadi Mustang. Di Indonesia tuh Mustang mobil biasa guys. Hai warga Malaysia, mobil biasa.
Sekali lagi, di Indonesia itu mobil untuk darat ya, orang-orang konglomerat Indonesia merasa dirinya menjadi crazy rich, bilioner, orang konglomerat, orang-orang kaya Indonesia, minimal koleksi kendaraan daratnya apa? Atau transportasi daratnya apa? Mobil-mobil yang di atas 20 miliar. Di atas 15 miliar oke lah. Dari mulai Rolls Royce tadi, berbagai spek atau seri tertinggi itu. Baru unjuk gigi. Kalau masih punya Mustang, masih punya mobil-mobil ya paling tinggi 3 miliar itu malah malu. Masyarakat Indonesia menganggap dirinya sultan, malu. Malah sultan di Indonesia itu dia akan unjuk gigi minimal itu tadi. Mobil puluhan miliar, kalau enggak dia udah punya hanggar pesawat, garasi pesawat, penyimpanan pesawat. Dia udah punya jet pribadi. Nah, jadi paham ya untuk warga Malaysia. Kita lihat deh banyak jejak-jejak digital tentang Malaysia di era kehancuran. Nah, kita lihat awal kehancuran Malaysia. Banyak jejak digitalnya, kita mulai. Yuk. Indonesia sudah ada kolaborasi untuk membuat kapal selam. Mereka membuat kapal terbang dan sebagainya. Kita memulakan tetapi kita tertinggal ke belakang. Badai ekonomi tampaknya menerpa Malaysia tanpa ampun. Dalam perkembangan yang mengejutkan dan memilukan, mata uang banggaan negara, ringgit, tergelincir ke titik terendah sepanjang masa. Indonesia kini menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang punya kereta cepat. Hal ini setelah Presiden Jokowi resmi mengoperasikan kereta cepat Jakarta-Bandung pada 2 Oktober lalu. Kereta cepat yang dinamai WUS ini beroperasi setelah pembangunannya memakan waktu sekitar 7 tahun. Kondisi ini ternyata berbeda jauh dengan proyek kereta cepat yang digarap oleh negara tetangga Malaysia dan Singapura. Kedua negara ini sempat membangun proyek kereta cepat HSR yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Jurong. Kereta cepat Malaysia-Singapura ini pertama kali diumumkan pada Februari 2013 oleh pemimpin kedua negara. Namun proyek ini mulai dibiarkan mangkrak pada 2018 usai terjadi kepemimpinan di pemerintahan Malaysia. Oke, nah itu guys para YouTube lover semua, para YouTube holic semua, informasi dari Adam Jeep ya, bahwa kita ngelihat perkembangan Malaysia yang makin terpuruk. Dan tadi jelasin ya, udah paham semua ya. Saya menjelaskan, menyambut, merespon konten kreator seorang trader tadi yang mungkin dia dulu orang susah, orang gak punya, hanya satpam, tiba-tiba ada hoki ya. Ingat, beda kesuksesan yang diraih dengan kecerdasan, dengan perjuangan yang gigih, dengan kerja keras, dan kesuksesan yang diraih dengan faktor keberuntungan. Beda ya. Karena faktor keberuntungan itu, ini ada orang susah nih, orang melarat, mohon maaf nih. Tiba-tiba besoknya menang lotre, dapat judi, mungkin sekian juta dolar atau sekian miliar dolar. Nah, wajar mereka besoknya jadi konglomerat. Makanya di situ etika seorang konglomeratnya nggak ada, wibawa seorang orang kayanya nggak ada. Karena wajar, mereka hidupnya dari hoki. Tanpa hoki mereka ya susah. Gitu. Tapi masyarakat Indonesia sekian persennya ya, saya lihat mayoritasnya sukses dari keringat banting tulang, kerja keras konsistennya masyarakat Indonesia. Makanya sekali dia sukses, tidak lupa diri. Ingat, kesombongan akan membawa kehancuran. Termasuk tadi video-video visual yang saya publish, itu adalah video-video bahwa itu data, itu fakta kesombongan warga Malaysia, negara Malaysia, yang akhirnya berbuah kehancuran. Oke guys, YouTube balik semua, itu tadi dari Adam Jeep Channel. Semua informasi yang Adam Jeep Channel dapatkan, saya disclaimer dulu, karena kenapa? Itu saya dapatkan dari media digital dan teknologi digital ataupun dari platform-platform digital lainnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Terus dukung dan support channel Adam Jeep. Salam-salam buat warga Malaysia. Ingat, Adam Jeep tidak membenci Malaysia, tidak sentimen sama warga Malaysia, tidak. Tapi di sini hanya mengungkap fakta, data, dan hitam putih dalam informasi di populasi kehidupan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.